Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Kembali lagi saya bakal membacakan zodiak kamu, dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang kelima. Berarti kita ketemu dengan Leo ya. Kita bakal melihat suara batin terdalam dari Leo itu seperti apa. Karena saya yakin setiap orang pasti memiliki sesuatu, memiliki suara batin terdalam, memiliki sesuatu yang mungkin disimpan, dipendam, dan mungkin orang lain tidak tahu, dan hanya dirinya dengan Tuhan yang tahu. Saya yakin seperti itu. Dan termasuk juga Leo, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas dan juga sekaligus membacakan seputar kehidupan Leo, asmara Leo, mungkin karir, keuangan, dan sebagainya, atau juga asmara juga. Oke. Halo buat teman-teman, apa kabar? Khususnya buat Leo dan juga buat Cross Watcher, kembali lagi bersama saya Damar Aji. Dan kali ini selamat datang di channel Damar Aji ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mengikuti channel ini dan sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman, saya bakal langsung bacain aja. Kita bakal shuffle aja dulu ya. Yang jelas untuk teman-teman yang pengen konsultasi silahkan aja. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan konsultasi bersama saya. Mudah-mudahan terbantu dengan adanya masalah-masalah yang sudah terjawab, terpecahkan, mendapatkan solusi, terbantu dan mendapatkan semacam pencerahan-pencerahan, lalu semacam keputusan untuk mengambil apa yang harus dilakukan, mendapatkan solusi sebagai langkah-langkah ke depannya. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu mempercayakan hal ini kepada saya, dan terima kasih yang sudah tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali saya juga ucapkan terima kasih mempercayakan hal-hal tersebut kepada saya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum, silahkan juga boleh untuk chatting ke nomor WA yang tertera di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi, dan juga di kolom komentar juga ada ya. Teman-teman Leo ya, kita bakal melihat energi Leo atau suara batin terdalam dari Leo itu kira-kira apa ya. Kita bakal melihat, kita bakal ngintip. Dan teman-teman di luar Leo silahkan juga, barangkali pasti ada semacam kolerasi, keterkaitan, atau ya entah itu kerjasama, relationship dan sebagainya, atau sekedar just friend, sekedar teman juga oke, nggak ada masalah ya. Kita lihat Leo. Di baris pertama dulu saya bakal membacakan, nanti dilanjut di baris kedua ya. Kita naikkan biar bawahnya lebih lega ya. Yes teman-teman, di kartu pertama ada Judgment, ada Temperance, ada Page of Pentacles, kemudian ada Ace of Swords, ada Ace of Cups ya. Jadi saya melihat dari kartu ini ada tanda bahwa di sini terjadi semacam kebangkitan energi, terjadi semacam atau ada semacam keterikatan dengan energi lama ya. Sebut saja di sini ada kejadian-kejadian di masa lalu, tapi sampai sekarang masih tersimpan kuat di dalam diri Leo. Misal pun tidak tersimpan dengan kuat, misalnya hanya sekedar selintas saja, tetapi saya merasakan bahwa saat ini energi bisa maju mundur ya teman-teman. Energi bisa maju mundur, bisa jadi sudah terjadi, sudah terlewati, bisa jadi sedang terjadi, atau bisa jadi akan terjadi. Yang saya rasakan di sini adalah kebangkitan energi terkait dengan masa lalu, atau terkait dengan orang lama, atau juga bahkan terkait dengan mantan. Ada semacam perasaan-perasaan yang masih kamu rasakan, kangen dengan situasi atau kondisi yang sudah kamu lewati. Rindu dengan sesuatu, rindu dengan hal-hal yang berada di masa lalu. Bahkan juga kamu sesekali merasakan sebuah kerinduan terhadap mantan, gitu kan, terhadap mantan. Karena saya merasakan masih ada kayak semacam keterikatan energi di batin kamu itu dengan cukup kuat ya. Artinya kamu tidak bisa melupakan begitu saja terhadap mantan, meskipun satu sisi kamu udah ngerasa, udah deh gue ikhlas gitu kan, aku ikhlas, saya ikhlas untuk melepaskan dia. Ada satu batin, suara batin kecil yang kayaknya masih kangen deh. Dan kayaknya masih suka tiba-tiba kepikiran gitu loh. Jadi contohnya seperti itu teman-teman ya. Tapi karena ini bacaan general, so tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa ini pas, ya itu berarti energi kamu ketarik ke dalam bacaan ini di video ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Temperance ya. Saya merasakan bahwa Leo membutuhkan semacam keseimbangan, keselarasan antara pikiran dengan hati kamu. Mind, soul, and body ya. Mind, soul, and body. Jadi ada semacam keselarasan yang harus kamu ciptakan.
Tapi saya merasa bahwa kamu ngerasa kayak ada ketidakseimbangan. Misalnya mood kamu sedang nggak bagus gitu kan, atau sering tidak bagus. Perasaan kamu sering gelisah, sering tidak menentu. Itu yang saya rasakan. Nah, sesekali itu tadi balik, ada flashback, di mana judgment ini menunjukkan adanya energi, jadi bangkitnya. Ini kan bangkitnya energi lama, atau sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada, atau sesuatu yang sudah ya katakanlah sudah mati atau sudah berlalu, tapi di sini kayak masih bangkit lagi, kayak masih muncul lagi, kayak masih kebawa lagi. Itu yang saya rasakan. Di kartu kedua tadi ya, membutuhkan keseimbangan. Nah, di saat membutuhkan keseimbangan seperti ini, berarti teman-teman untuk Leo butuh yang namanya relaksasi, butuh yang namanya meditasi, butuh yang namanya healing, dan semacam itu. Dan kamu harus mencari guru spiritual atau semacam mentor agar bisa membimbing kamu, agar pikiran kamu bisa melakukan semacam reprogramming atau semacam mind reprogramming, pemrograman ulang, agar apa yang ada dalam pikiran kamu itu menjadi lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Kurang lebih gambarannya itu. Tidak hanya itu, karena itu juga nanti akan memperbaiki kualitas vibrasi kamu. Ya, karena saya merasakan di sini ada vibrasi yang kadang masih naik turun, belum stabil. Itu yang kedua. Yang ketiga, Page of Pentacles. Sementara di satu sisi, Leo sangat kepengen untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Dalam arti kata begini, kondisi finansial, kondisi keuangan kamu sepertinya memang kemarin-kemarin mengalami kondisi yang kurang bagus. Nah, di sini saya merasakan bahwa kamu itu sudah kepengen lepas dari situasi itu. Kamu sudah kepengen, dan ini adalah satu proses yang sedang kamu perjuangkan, dan Leo sedang melakukan proses-proses perjuangan itu. Jadi ada upaya-upaya keras yang kamu lakukan, sehingga di sini kamu kepengen banget mendapatkan situasi dan kondisi secara finansial itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Karena saya menangkap ada energi di mana finansial kamu sempat mengalami semacam up and down ya, jadi naik turun, terus kemudian belum stabil dan seterusnya seperti itu. Nah, tetapi saya melihat di kartu keempat, Ace of Swords, ada semacam pesan dari alam semesta, ada pesan-pesan yang harus kamu dengarkan bahwa kamu bisa memulai semua itu, kamu bisa merubah semua itu, tapi dengan catatan ada satu hal yang harus kamu pegang, yaitu adalah keberanian ya. Satu hal yang harus kamu pegang adalah keberanian. Berani mengambil keputusan, berani melangkah, ya kan, berani action. Karena ketika kamu masih terus berangan-angan, tidak disertai dengan tindakan atau action, maka itu akan hanya menjadi sebuah halusinasi saja, ya. Tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan menghasilkan apapun kecuali membuang waktu dan waktu, ya. Jadi itu pesannya. Jadi artinya bahwa untuk Leo, segerakan apapun yang sudah menjadi planning kamu, segerakan apa yang sudah kamu agendakan, realisasikan apa yang sudah ada dalam kepala kamu, ide-ide besar ya, semua sudah bisa direalisasikan. Artinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kamu. Maka di sini perlulah kamu yang namanya mentor atau semacam guru spiritual dan sebagainya untuk membuat kamu lebih bisa mengerti arah yang ke depan itu bakal kemana, arahnya bakal seperti apa, bakal kemana, itu seperti itu. So di sini saya merasakan bahwa kartu kelima ada semacam energi kesedihan, ada energi kepergian. Saya merasakan ini berhubungan sekali dengan berkaitan dengan masalah asmara kamu. Bisa jadi ini sudah terjadi di masa lalu kamu. Bisa jadi dia meninggalkan kamu, atau memang kamu yang meninggalkan dia. Jadi energi bisa kebolak-balik ya. Tapi saya merasakan ada semacam energi kepergian ya. Kalau misalnya saya bilang tadi, kalau misalnya ini energi seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa energi di sini maju mundur, bisa sudah terjadi, bisa sedang terjadi, atau akan terjadi. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan situasi dan merasakan keadaan ini, apakah memang betul seperti itu. Karena saya merasakan ada energi kepergian, dan itu bisa terjadi kamu yang pergi atau pasangan kamu yang pergi. Itu di kartu yang kelima. Sekarang saya bakal keluarin 5 kartu lagi untuk baris kedua. Kita melihat lebih jauh dan lebih dalam lagi sebelum nanti kita juga akhirnya membuka kartu oracle atau oracle card ya. Sepertinya di sini teman-teman Leo harus dituntut untuk bekerja keras ya. Di kartu ke-6 sama ke-7 itu Ace jatuh, menunjukkan adanya kerja keras yang harus kamu lakukan. Wow,
Tidak ada proses yang membohongi hasil atau hasil yang membohongi proses. Kebalik ya. Ngomongnya gimana ini? Tidak ada proses yang membohongi hasil. Ya tidak ada, yang jelas gini, segala sesuatu, apapun yang kamu kerjakan, itu pasti akan membuahkan hasil. Di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa di kartu ke-6 dan ke-7 itu cenderung menggambarkan adanya upaya, perjuangan, action, dan segala tindakan yang sedang kamu lakukan. Tetapi dalam kurun waktu yang tidak lama kemudian, ada Six of Cups. Di sini menunjukkan bahwa apa yang sedang kamu perjuangkan, atau apa yang sudah kamu perjuangkan, apa yang telah kamu perjuangkan, ini bakalan mendapatkan hasil. Kamu bakal mendapatkan hasil, kamu bakal mendapatkan sebuah semacam gift atau hadiah yang diberikan oleh secara hukum alam, ya, di mana kamu mendapatkan sesuatu seperti apa yang kamu pengenkan. Nah, terlepas dari apa itu semuanya nanti relatif ya. Masing-masing Leo itu akan berbeda dengan Leo yang lain gitu kan. Artinya walaupun sama-sama Leo, masing-masing Leo tidak akan sama ya. Tapi gambaran-gambarannya, energinya atau garis atau benang merahnya itu kurang lebih hampir sama ya. Di sini ada Seven of Pentacles. Kita lihat Seven of Pentacles. Di kartu yang terakhir, wow, Pentacles lagi, Queen of Pentacles. Good. Oke, teman-teman, sekali lagi saya flashback. Kamu harus kerja keras. Three of Wands ya. Di sini harus punya pegangan. Pegangan itu bisa jadi kamu punya bisnis, punya usaha, punya mentor gitu kan. Lalu kerja keras di sini juga pesannya tidak hanya kerja keras, tapi kamu harus memiliki strategi atau smart work ya. Jadi bekerja dengan cerdas juga. Kerja keras iya, tapi kerja cerdas harus gitu kan. Karena apalagi zaman-zaman sekarang ini kan eranya era digital gitu kan, dimana orang yang hanya di ruangan kecil ya, seperti saya sekarang ini kan berada di ruangan yang tidak terlalu besar juga kan. Hanya sekitar ukuran berapa sih ini? 4x3 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini saya bisa memproduksi banyak hal. Saya di sini bisa melakukan banyak hal. Saya di dalam ruangan seperti ini, tapi saya bisa mengakses ke dunia luar gitu kan. Nah, hal ini juga nanti bakal saya bahas juga di channel yang satunya, di Keajaiban Hidup. Saya kepengen membahas tentang bagaimana kita menyadari tentang kemampuan kita sebagai manusia, dan kita jangan hanya terpatok hanya sebagai diwujud manusianya saja, tapi ada hal lain yang akan kita bahas di sana, yang akan kita gali dan akan kita maksimalkan potensi-potensi di luar wujudnya kita sebagai manusia. Ya, jadi teman-teman yang kepengen tahu tentang materi ini, silahkan nanti teman-teman bisa berkunjung ke channel Keajaiban Hidup, channel saya yang satunya lagi. Di sana kita bicara banyak hal tentang terapi, tentang healing, tentang energi, tentang law of attraction, tentang level energi manusia lah, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Apapun itu nanti kita bakalan bahas di sana. Jadi walaupun terkadang saya juga bahas di sini sedikit-sedikit ya, karena saya pengen teman-teman juga mendapatkan ilmu ketika mendengarkan video-video di channel Damar Aji ini. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada kebahagiaan, ada rasa bersyukur karena ada tanda bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, mencapai sesuatu yang kamu pengenkan. Kemudian Seven of Pentacles. Nah, ketika nanti yang kamu pengenkan itu tercapai, jangan pernah berhenti untuk bekerja ya. Jangan cepat berpuas diri. Kamu tetap harus bekerja, tetap harus mengkontrol pekerjaan kamu, harus rutin dan sebagainya. Itu pesan di kartu nomor 9. Dan di kartu ke-10 Queen of Pentacles menunjukkan adanya seorang wanita yang memiliki tahta, kedudukan, dan dia punya power ya. Dan itu menunjukkan bahwa ada energi, potensi yang bakal kamu dapatkan seperti kartu Queen of Pentacles ini. Jadi artinya bahwa kamu akan mendapatkan suatu tempat, waktu, timing, positioning gitu kan, dimana kamu juga mendapatkan suatu pencapaian. Nah, pencapaian ini digambarkan dengan kursi atau singgasana yang diduduki oleh seorang queen ini ya, itu gambarannya. Nah, jadi mudah-mudahan ini adalah sebuah tanda sekaligus doa yang terwujud bagi Leo atau juga teman-teman yang berkaitan dengan Leo juga ya. Oke, kita akan menuju ke Oracle Card, teman-teman. Kita lihat 5 kartu. Pesannya apa? Hal-hal yang harus kamu lakukan apa? Setidaknya ini pasti mengarah kepada hal yang positif untuk memperbaiki yang masih kurang-kurang, memperbaiki yang masih negatif atau yang masih kurang-kurang. Oke. Pay attention to the red flags. Oke. Nomor 2, love yourself first ya.
Stay optimistic about your love and life. Let your friends help you. Biarkan teman kamu membantumu. Biarkan teman membantumu. Biarkan temanmu membantu kamu, ya. Ya, artinya lebih ke apa ya? Ya itu tadi. Jadi ada bimbingan, ada arahan, ada sesuatu yang membuat kamu tuh mendapatkan energi positif. Oke, saya baca sekali lagi. Jadi intinya gini, bahwa pay attention to the red flags, ya, bendera merah. Love yourself first, kemudian ada stay optimistic about your love and life. Let your friends help you. Attraction. Kesimpulannya adalah begini, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang memang harus kamu bayar. Apapun itu, ya, segala sesuatu kan no free for lunch, ya, kalau istilah orang di barat sana kan ada istilah no free for lunch. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada sesuatu keberhasilan atau kesuksesan tanpa upaya, tanpa perjuangan, tanpa modal. Jadi semuanya pakai modal gitu. Tapi modal ini pun juga dibagi, tidak hanya modal itu harus berkaitan dengan duit. Walaupun saya tahu bahwa uang itu uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang, ya. Jadi gitu. Jadi saya sepakat, tapi tidak selalu bermodalkan uang, karena kita juga ketika kita punya skill, kita punya kemampuan, itu juga sebagai modal gitu kan. Kita punya tenaga, itu juga modal, dan seterusnya. Jadi jangan pernah berhenti ketika kita ngerasa bahwa kok gue stuck ya, gue mandek ya. Nah, ini berarti ada yang salah dalam diri kamu. Jadi buat teman-teman, karena di sekitar saya juga ada beberapa yang kadang saya lihat gitu kan, ada situasi seseorang yang stuck banget gitu kan, kayak mandek di situ, kayak buntu di situ dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini ada beberapa yang sebenarnya salah, ada beberapa yang keliru. Tetapi walaupun demikian, tidak semua orang yang ketika diberitahu, yang ketika dikasih tahu, ini loh jalannya, kamu harus begini, ya. Dan orang itu terus kemudian, oh iya, thank you, dan aku harus begitu, do it, gitu kan. Tidak selamanya seperti itu, teman-teman. Jadi nggak gampang gitu loh, nggak gampang. Jadi meskipun secara teori, secara keilmuan jelas ya bahwa oh ini si A yang stuck, yang mandek, ini harus solusinya gini A B C D, dan dia tahu dan dikasih tahu, tapi belum tentu dia bisa jalan, ya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual yang sudah cukup bagus, hanya orang-orang yang memiliki kesadaran dan motivasi yang tinggi, niat yang besar, keinginan yang besar, itu yang bisa berubah. Karena perubahan itu bukan dari kita, bukan dari saya, bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri gitu loh. Itu yang paling penting. Nah, oke, jadi yang kedua, love yourself. Jadi bebaskan dirimu dari segala macam hal. Jadi selain kamu yang harus punya modal apapun itu, kamu harus bebaskan dirimu dari mental block yang tidak perlu. Harus tetap optimis ya, karena optimisme adalah salah satu modal dan kunci keberhasilan. Saya tidak terlalu panjang di sini karena saya yakin kamu sudah tahu banget ya kalau masalah motivasi, kamu udah paham. Let your friend help you. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen membantu kamu, ya sudah biarin aja gitu kan, karena jangan diabaikan. Karena artinya begini, bahwa ketika teman-teman atau siapapun memberikan masukan, ada advice segala macam, kamu harus bisa menerima dan tidak hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi kamu harus lakukan itu gitu loh. Jadi ilmu itu tidak hanya didengarkan untuk teori saja, tapi juga harus dipraktekkan gitu loh. Karena hal yang terberat atau yang tidak mudah itu adalah praktek, dan dengan praktek kita akan mendapatkan ilmu yang semakin bertambah gitu kan, karena ada pengalaman baru yang mungkin di dalam teori ilmu itu tidak ada, maka di praktek lapangan itu kita jadi tahu. Oke? Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi udah biarin aja teman membantu atau siapapun, karena yang jelas saat ini kamu harus melakukan bagaimana kamu memperbesar energi kamu agar lebih positif, dan energi itu bisa menarik sesuatu yang kamu pengenkan. Attraction. Jadi di sini berhubungan sekali dengan law of attraction atau LOA, di mana hukum tarik menarik ini harus dipahami oleh siapapun, karena banyak sekali keuntungan ketika kamu paham tentang law of attraction. Jadi silakan teman-teman yang kepengen belajar tentang law of attraction, ada di channel Keajaiban Hidup. Jadi silakan kamu nonton ke sana, boleh subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari channel Keajaiban Hidup itu.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi attraction itu penting. Magnet di dalam tubuh kita itu penting untuk diperbesar, dibersihkan dulu gitu kan, supaya tidak mengganggu kemampuan menarik segala sesuatu ya. Itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman yang kepengen konsultasi lebih dalam lagi secara personal. Silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas atau di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.